LBH Pers. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang perlindungan narasumber yang menjadi elemen vital dalam proses penulisan berita. Sebagaimana kerap terjadi, banyak narasumber yang memberikan informasi penting dan sensitif kerap menghadapi ancaman kriminalisasi dan kekerasan fisik. Lantas, apa yang dapat dilakukan oleh wartawan dalam memberikan perlindungan terhadap narasumber? Mari kita diskusikan selengkapnya berikut ini. Perlindungan sumber adalah elemen vital dari proses pengumpulan berita. Berbagai badan internasional maupun regional telah merespon serta menyetujui dibuatnya kebijakan yang kokoh dalam mendukung perlindungan narasumber. Terkait dengan pers, seperti pengungkapan fakta yang telah diterangkan di bagian sebelumnya, maka wartawan atau jurnalis juga memiliki perlindungan untuk tidak mengungkapkan narasumbernya. Seperti yang dikemukakan oleh keputusan Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia dalam Voskuil kelima Belanda, pengadilan berpendapat bahwa pemenjaraan seorang jurnalis yang menolak mengungkapkan identitas dari sumber rahasia adalah pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi. Komisi Hak Asasi Manusia dan Rakyat Afrika atau African Commission on Human and People's Rights telah menyatakan mengenai perlindungan sumber dalam prinsip ke-11 Deklarasi Prinsip Kebebasan Berekspresi di Afrika atau Declaration of Principle on Freedom of Expression in Africa. Selanjutnya, Komisi Inter-Amerika untuk Hak Asasi Manusia atau Inter-American Commission on Human Rights juga telah mengadopsi perlindungan sumber sebagai bagian dari Deklarasi Prinsip Kebebasan Berekspresi atau Declaration of Principle on Freedom of Expression. Dan baru-baru ini, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa atau European Court menyatakan hak untuk melindungi sumber merupakan sebuah landasan bagi kebebasan pers yang tampaknya sumber dapat menjadi terhalang untuk membantu pers dalam menginformasikan kepada publik mengenai hal-hal terkait kepentingan publik. Akibatnya, peran vital pengawas publik atau public watchdog dapat terganggu dan kemampuan pers untuk memberikan informasi yang akurat dan handal kepada publik dapat terkena dampak merugikan. Berikut ini adalah beberapa pendapat Dewan Pers terkait kasus-kasus kriminalisasi narasumber. Yang pertama, dalam kasus Erwin Natosmal Umar, Dewan Pers berpendapat acara Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan TV One adalah produk jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang. Para narasumber yang diundang untuk hadir dan bicara dalam acara tersebut dipilih dan diketahui oleh pemimpin redaksi. Semua yang disampaikan narasumber dan kemudian ditayangkan melalui siaran TV dalam acara seperti itu sepenuhnya adalah tanggung jawab pemimpin redaksi atau penanggung jawab TV One. TV One merupakan media profesional yang memenuhi standar hukum dan peraturan Dewan Pers yang layak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pers. Apabila ada keberatan dengan pernyataan seorang narasumber, semestinya pihak yang berkeberatan menggunakan prosedur hak jawab atau hak koreksi sebagaimana diatur pasal 5 Undang-Undang Pers. Kedua, dalam kasus narasumber aktivis anti korupsi Donald Faris, Dewan Pers berpendapat, berdasarkan surat Dewan Pers, narasumber pada acara talk show Aiman yang ditayangkan TV Kompas dinyatakan sebagai produk jurnalistik yang dilindungi undang-undang. Donald Faris sebagai salah satu narasumber yang diwawancarai dan bicara dalam hal tersebut, dipilih dan diketahui oleh pemimpin redaksi atau penanggung jawab pemberitaan. Dan semua yang disampaikan narasumber dan kemudian ditayangkan melalui siaran TV dalam acara seperti itu sepenuhnya adalah tanggung jawab pemimpin redaksi atau penanggung jawab Kompas TV.
Sobat LBH Pers. Lembaga pers mempunyai hak tolak dalam rangka melindungi kerahasiaan narasumbernya. Dalam rangka melindungi narasumber, Dewan Pers telah mengeluarkan peraturan mengenai ketentuan dan penerapan hak tolak serta pertanggungjawaban hukum sebagai berikut. 1. Wartawan sebagai warga negara yang taat hukum secara prinsip wajib memenuhi panggilan lembaga penyidik untuk diperiksa atau menjadi saksi dalam pengadilan. Wartawan, berdasarkan sifat profesinya, memiliki hak tolak, yaitu hak untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan seperti diatur dalam Undang-Undang tentang Pers. Namun, hak tolak ini tidak berarti lembaga pers menolak pemanggilan untuk didengar keterangannya oleh pejabat penyidik. Kedua, jika wartawan berkeberatan untuk memberikan keterangan, khususnya menyangkut identitas narasumber konfidensial, maka hal itu dilindungi oleh Pasal 4 Ayat 4 Undang-Undang Pers yang berbunyi, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau dimintai menjadi saksi di pengadilan. Ketiga, selain diatur dalam Undang-Undang Pers, dasar hukum hak tolak juga terdapat dalam Pasal 50 KUHP yang menegaskan bahwa mereka yang menjalankan perintah undang-undang tidak dapat dihukum. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, pers menjalankan amanat Undang-Undang Pers, sehingga berkonsekuensi tidak dapat dihukum ketika menggunakan hak tolaknya. Sementara pasal 170 KUHP berbunyi, mereka yang karena pekerjaan, harkat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Keempat, dalam hal adanya dugaan pelanggaran hukum terhadap karya jurnalistik, pertanggungjawaban hukum ditujukan kepada penanggung jawab institusi pers yang bersangkutan. Merujuk pada Undang-Undang Pers Pasal 12, yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab. Apabila pihak kepolisian menerima pengaduan perkara pidana menyangkut karya jurnalistik, maka menurut Undang-Undang Pers tidak perlu menyelidiki siapa pelaku utama perbuatan pidana, melainkan langsung meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab sebagai pihak yang harus menghadapi proses hukum. Demikianlah kawan-kawan pembahasan kita kali ini menyangkut perlindungan narasumber. LBH Pers masih akan kembali hadir dengan tema-tema lainnya untuk kawan-kawan semua. Saya Mona Ervita, sampai jumpa. Lingkungan jurnalistik itu seperti apa posisinya, dan sekarang sudah ada Mas Agung Dharma Jaya yang merupakan anggota Dewan Pers dan posisinya di Dewan Pers adalah sebagai Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers.